Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Istira dengan NIM 2209095011118 dengan kelas manajemen I. Baik, pada hari yang cerah ini, izinkan saya mempresentasikan analisis SWOT dan pengambilan keputusan atas atas ujian akhir semester dari teori pengambilan keputusan. Baik, kita langsung saja. Baik, dari yang pertama ialah definisi SWOT. Apa sih yang namanya apa sih yang dengan yang namanya SWOT? Baik, analisis SWOT itu adalah alat strategis yang digunakan untuk memahami strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats ancaman suatu organisasi atau proyek. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan potensi pertumbuhan. Baik, yang kedua ialah elemen-elemen SWOT. Di bagian elemen-elemen SWOT, ya, yaitu dari strength, ialah faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Dan yang kedua, weakness, faktor internal yang menghambat kinerja atau tujuan. Dan yang ketiga ialah opportunity. Opportunity ini ialah sebuah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungannya. Dan bagian threats ancamannya itu ialah faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah atau sebuah kerugian. Baik dari adapun dari sebuah prosesnya analisis SWOT adalah dari yang pertama ialah identifikasi faktor internal. Adapun macam-macam dari faktor internal ialah mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua dari identifikasi faktor internal ialah libatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Baik, yang kedua ialah identifikasi dari faktor eksternal. Yang pertama dari identifikasi faktor eksternal ialah analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dan menggunakan sebuah data pasar, tren industri, dan analisis PES. PES itu dari kepanjangannya ialah political, economic, social, dan technological. Baik, ialah dari faktor eksternal kita lanjut ke bagian identifikasi dari matriks. Ialah itu membuat matriks yang memetakan keempat elemen SWOT. Analisis yang kedua ialah analisis interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengidentifikasi strategi yang relevan. Baik, adapun tadi kita membahas sebuah strategi, baik kita akan mempelajari materi dari strategi berdasarkan SWOT. Strategi berdasarkan SWOT yang pertama ialah strategi SO. Apa sih yang namanya SO? Strategi SO itu ialah kepanjangan dari strengths dan opportunities. Manfaatnya lah memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Contohnya, menggunakan keunggulan teknologi untuk memasuki pasar baru. Dan yang kedua ialah strategi ST, Strength dan Threats, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Contohnya, menggunakan keunggulan sumber daya untuk bersaing dengan pesaing-pesaing yang berbahaya. Baik ialah strategi WO, Weakness Opportunity. eh, Strategi WO itu ialah mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan sebuah peluang. Dengan contohnya, meningkatkan pelatihan staf untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi WT, Weaknesses Streets, ialah mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Contohnya ialah meningkatkan efisiensi operasional untuk menghadapi persaingan. Baik, kita lanjut ke bagian pengambilan keputusan. Eh, Pengambilan keputusan itu ialah proses memiliki tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini sangat penting dalam manajemen karena keputusan yang tepat dapat menentukan keberhasilan organisasi. Baik, kita melanjutkan bagian tahapan pengambilan keputusan. Apa sih tahapan-tahapannya? Yang pertama ialah identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau peluang
yang memerlukan keputusan. Tahapan yang kedua ya pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah atau peluang. Yang ketiga ialah pengembangan alternatif, yaitu mengembangkan berbagai alternatif solusi atau tindakan. Yang keempat, dari tahapan pengambilan keputusan itu ya evaluasi alternatif, menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, risiko, dan waktu. Yang ke bagian kelima ialah memilih alternatif terbaik, memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Bagian tahapan pengambilan keputusan yang bagian keenam ialah pelaksanaan keputusan, yaitu melaksanakan alternatif yang dipilih dengan rencana yang jelas. Yang terbagian terakhir dari tahapan pengambilan keputusan ialah evaluasi keputusan, mengevaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Adapun dari materinya, teknik pengambilan keputusan ialah analisis biaya manfaat, cost benefit analysis, menilai keuntungan dan biaya dari setiap alternatif untuk memilih yang paling menguntungkan. Adapun tekniknya yaitu teknik Delphi, menggunakan pendapat ahli secara anonim untuk mencapai konsensus dalam keputusan. Adapun tekniknya yang lain ialah pohon keputusan atau bisa dibilang decision tree, menggunakan diagram pohon untuk menganalisis berbagai alternatif dan hasil yang mungkin terjadi. Yang terakhir ialah teknik dari matriks keputusan, bisa dibilang decision matrix, menggunakan matriks untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Baik, sekian dari PPT saya atas analisis SWOT dan pengambilan keputusan untuk ujian akhir semester dari teori pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.